Guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Ini adalah sebuah token emas berkilauan, jelas berasal dari sumber yang luar biasa. Sun Ping mengambilnya, membelainya sejenak dan tersenyum. Saya pernah mendengar bahwa token murid kuil Anda dibagi menjadi 4 tingkatan. Besi, perunggu, perak, dan emas. Hanya murid inti yang memiliki token emas. Sepertinya ini adalah token emas Qingyang. Bahkan token itu istimewa, bukan palsu. Sun Ping bisa tahu itu. Token emas Yang Ke tentu saja asli, diberikan kepadanya secara pribadi oleh Go Switing. Meskipun kuil Qingyang tidak pernah menekan Yang Ke untuk bergabung, memberinya token emas Qingyang sama saja dengan menjadikannya murid terdaftar. Alasan dia memilih Xiao Beiyi sebagai penirunya adalah karena dia memiliki token emas Qingyang. Salah. Yang Ke tersenyum sedikit mengoreksi. Token kuil kami bukan dalam 4 tingkatan tetapi dalam 5 tingkatan. 5 tingkatan? Sun Ping mengangkat alisnya. Yang Ke berkata, para tetua memiliki token giok. Jadi begitu? Sun Ping mengangguk sedikit, ragu apakah dia mempercayainya atau tidak, karena dia hanya tahu sedikit tentang istana ilahi Qingyang. Namun penjelasan Yang Ke tampak masuk akal, tidak seperti dia berpura-pura. Untuk sesaat dia ragu, seorang ahli alam kaisar yang mulia yang bergabung dengan sekte Wenqing jelas merupakan kabar baik. Dia mungkin sangat membantu dalam pertempuran besar, tetapi kuncinya adalah dia tidak yakin dengan latar belakang Yang Ke. Jika dia menolak, Sun Ping tidak tega, dan itu hanya akan membuat dunia menertawakan sekte Wenqing karena pengecut. Setelah berpikir sejenak, Sun Ping tiba-tiba menoleh ke seorang murid muda dan mengirimkan sesuatu kepadanya secara telepati. Mendengar ini, murid muda itu segera melangkah maju, menanggupkan tinjunya ke arah Yang Ke dan berkata, Zhou Shu memberi salam kepada kakak senior ini. Yang Ke meliriknya sekilas tetapi tidak menanggapinya. Bertanya-tanya perintah apa yang diberikan pria ini kepada Sun Ping untuk melangkah maju. Zhou Shu melanjutkan. Beberapa tahun yang lalu ketika Laut Bintang hancur terbuka, saya cukup beruntung bisa masuk ke sana dan bertemu beberapa talenta muda luar biasa dari wilayah selatan. Jantung Yang Ke berdebar kencang mendengar ini, firasat buruk menyemutinya. Dia menyamar sebagai Xiao Beiyi terutama karena tidak ada yang mengenalinya. Dengan token emas matahari biru di tangan, rencananya sempurna. Tapi sekarang, Zhou Shu ini mengaku juga pernah ke Laut Bintang hancur dan bahkan bertemu beberapa seniman bela diri dari wilayah selatan. Jika Zhou Shu mengenali Xiao Beiyi, penyamarannya akan segera terbongkar. Oh, Yang Ke merasa gelisah, tetapi secara lahiriah tetap tenang. Menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata, saya juga pernah ke Laut Bintang hancur, tapi saya belum pernah melihat Anda. Zhou Shu tersenyum masam dan berkata, kultivasi saya rendah. Saya khawatir kakak senior Xiao tidak akan menganggap saya layak berada di tempat seperti itu. Jadi wajar saja saya belum pernah melihat Anda. Karena belum pernah melihatnya, keberanian Yang Ke langsung mempuncak dan dia berkata, begitukah? Tapi apa yang membawa Anda kemari sekarang? Zhou Shu buru-buru menjawab, saya tidak berani berasumsi. Meskipun saya belum pernah bertemu dengan teman-teman istana ilahi Qingyang, saya telah bertemu beberapa orang lain dari wilayah selatan, terutama seseorang bernama Wu Chang. Saya sukai. Karena kakak senior Xiao berasal dari wilayah selatan, Anda pasti mengenalnya kan? Wu Chang. Yang Ke mengangguk sedikit. Wu Chang berasal dari tanah suci Tianwu, terlahir dengan tubuh kembar Yin Yang. Dia sangat ganas, jadi wajar saja dia sangat terkesan padanya. Mengabaikan Zhou Shu, Yang Ke menoleh ke Sun Ping yang telah mengamatinya dengan seksama. Dia menunjuk ke depan dan seketika sebuah gambar sosok muncul. Yang Ke berkata, Tetua Sun, Anda menyuruh Zhou Shu mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini hanya untuk memastikan identitas saya. Sekarang Anda bisa bertanya langsung padanya, apakah gambar ini memang Wu Chang? Sun Ping segera menoleh ke Zhou Shu yang mengangguk sedikit, membenarkan bahwa itu memang Wu Chang. Sun Ping tertawa terbahak-bahak. Sepertinya Tuan Muda Xiao memang murid yang layak dari istana ilahi Qingyang. Dia bisa memunculkan bayangan para pendekar bela diri wilayah selatan dan memiliki token emas istana ilahi Qingyang. Benar-benar tidak ada alasan untuk meragukannya. Yang Ke tersenyum tipis. Jadi, saya boleh tinggal?
Senyum Sun Ping menghilang dan dia berkata dengan solemn, "Ada satu pertanyaan terakhir." Yang Ke membalas dengan marah, "Bukankah kalian semua menyebalkan? Saya di sini untuk membantu sekte Wengking kalian, bukan untuk diintegrasi oleh kalian. Tetua Sun telah mempersulit saya berkali-kali. Apa niat kalian? Meskipun sekte Wengking tangguh, istana Ila Qingyang saya tidak takut pada kalian." Dia menggunakan posisinya sebagai perisai dan segera melepaskan amarahnya, membuat para pendekar bela diri di sekitarnya tercengang. Mereka berpikir dalam hati, dia benar-benar murid dari sekte besar. Dia tidak menunjukkan rasa takut di wilayah orang lain. Mereka sendiri tidak akan punya nyali. Sun Ping tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Xiu, tenanglah. Mari kita bicarakan semuanya." Yang Ke menyeringai dan berkata, "Pak Tua, ini pertanyaan terakhir. Jika Anda terus mengomel, saya akan segera pergi." "Benar-benar yang terakhir," kata Sun Ping serius. Yang Ke berkata dengan ekspresi kesal, "Silakan bertanya." Sun Ping berkata, "Tuan Muda Xiu berasal dari istana Ila Qingyang, jadi seharusnya Anda tidak kekurangan sumber daya kultivasi. Saya ingin tahu mengapa Anda menerima pemberitahuan perekrutan dari sekte Wengking saya." Yang Ke tersenyum angkuh, mengipas-ngipas dirinya dengan kipas lipatnya lagi dan berkata, "Saya tentu tidak kekurangan sumber daya kultivasi. Sejujurnya, saya bahkan mungkin tidak peduli dengan banyak manfaat yang ditawarkan sekte Anda. Namun, pada titik ini, Yang Ke tiba-tiba terkekeh. Senyumnya sangat mesum, seperti rubah yang mencuri ayam. "Namun apa?" Sun Ping mendesak. Yang Ke melihat sekeliling dan berbisik kepada Sun Ping, "Tetua Sun, saya cukup tertarik dengan wanita-wanita cantik di lembah hati es. Saya ingin tahu apakah setelah pertempuran ini, sekte Anda dapat mengizinkan saya untuk memilih beberapa murid lembah hati es untuk dibawa kembali sebagai pelayan." Sun Ping tersenyum penuh pengertian dan mengangguk. "Jadi itulah yang direncanakan Tuan Muda Xiu." Mendengar Yang Ke mengatakan bahwa dia ingin murid-murid lembah hati es, dia merasa jauh lebih tenang. Lagi pula, akan aneh jika seorang kaisar terhormat yang datang untuk menerima perintah perekrutan tidak memiliki kebutuhan. Ketertarikan Tuan Muda Xiu pada kecantikan dapat dimengerti. Setiap orang memiliki kecintaan pada kecantikan, kata Yang Ke sambil menyeringai. Sun Ping mengelus janggutnya dan mengangguk. "Tidak masalah. Jika lembah hati es benar-benar hancur, dengan kultivasi dan kekuatan Tuan Muda Xiu, Anda tentu dapat memperoleh beberapa murid lembah hati es. Saya yakin ketua sekte tidak akan menolak. Saya akan mengabulkan permintaan Tuan Muda Xiu." "Bagaimana kalau 10? Yang Ke mengangkat alisnya. Sun Ping terkekeh. "Nafsu makan Tuan Muda Xiu terlalu besar kan? Lembah hati es hanya memiliki 7.000 murid sekarang, tetapi sekte meminta cinta kami memiliki 100.000 tentara. Bahkan jika mereka dibagi-bagi, Tuan Muda Xiu tidak akan mendapatkan 10. 8? Yang Ke menawar. "Paling banyak 2. Sun Ping mengatakan yang sebenarnya. Yang Ke melompat. "Sekte Anda terlalu pelit." Sun Ping menggelengkan kepalanya. "Bukan sekte kami yang pelit, hanya saja terlalu banyak serigala dan tidak cukup daging." Yang Ke menghela nafas. "Tetua Sun, saya tidak akan berbohong pada Anda. Hidup saya sulit. Sebenarnya saya sudah bertunangan di kuil, tetapi tunangan saya sombong, mendominasi, dan sangat jelek. Itulah sebabnya saya melarikan diri ke wilayah selatan dan datang ke wilayah timur untuk berlatih. Tunangan saya di rumah sulit dihadapi, jadi tentu saya bisa menemukan beberapa pelayan yang menarik perhatian kan? Tetua Sun, tolong pertimbangkan betapa sulitnya hidup saya dan beri saya beberapa lagi." Tawa kecil meledak di aula. Semua orang merasa puas, bahkan Sun Ping pun tak bisa menahan tawa. Namun dia tidak tertarik mendengarkan keluhan Yang Ke, dia hanya memberi isyarat. "Chou Su, bawa Tuan Muda Xiu ke Tetua Feng Qi dan suruh dia memberi tugas kepada Tuan Muda Xiu." "Baik," jawab Chou Su sambil memberi isyarat. "Tuan Muda Xiu, silakan." Yang Ke tidak pergi, masih berteriak. "Tetua Sun, mari kita bahas persyaratannya lagi." Sun Ping mengabaikannya, menghilang dalam sekejap. Yang Ke menghela nafas dan berjalan keluar dengan ekspresi kesal, menyebabkan semua orang memberi jalan kemanapun dia pergi. Bahkan setelah meninggalkan aula perekrutan, Yang Ke tetap murung. Chou Su tidak memprovokasinya, hanya memimpin jalan dalam diam.
dan mereka segera meninggalkan kota roda es. Kita mau kemana? Yang kayak akhirnya bertanya tentang beberapa saat. Chosu menjawab, temukan tetua Feng Qi, dia akan memberi Anda tugas. Tetua Feng Qi? Yang kayak mengangkat alisnya dan berkata, saya dengar pemimpin sekte Anda juga memiliki nama keluarga ini, dan tetua Feng Qi ini. Chosu tersenyum dan berkata, tetua Feng Qi adalah sepupu pemimpin sekte. Jadi meskipun kultivasinya hanya di tingkat pertama alam kaisar, statusnya di dalam sekte hanya di bawah pemimpin sekte dan wakil pemimpin sekte. Dia saat ini bertanggung jawab atas pengepungan lembah hati es. Jadi begitu. Yang mengangguk dan kemudian berkata, dan di mana pemimpin sekte dan wakil pemimpin sekte Anda? Saya baru di sini, jadi mungkin saya harus mengunjungi mereka untuk menghindari bersikap tidak sopan. Secara rasa jijik tersembunyi terlintas di mata Chosu, berpikir bahwa pemimpin sekte dan wakil pemimpin sekte bukanlah orang yang bisa dia kunjungi kapanpun dia mau. Tetapi dia dengan cepat menyembunyikannya dan menjawab, pemimpin sekte ditempatkan di kota roda es, dan wakil pemimpin sekte juga di kota roda es. Jadi begitu, mungkin lain kali akan selalu ada kesempatan untuk bertemu. Yang tersenyum santai dan tidak memaksa. Tak lama kemudian keduanya tiba di sebuah lembah yang jaraknya kurang dari 300 mil dari lembah hati es. Banyak rumah kayu telah dibangun di lembah itu dengan banyak pendekar bela diri yang keluar masuk. Di atas sana banyak yang lain terbang menciptakan pemandangan yang ramai. Yang melihat sekeliling hatinya sedikit cemas. Dengan begitu banyak pendekar bela diri berkumpul di sini, jika formasi pelindung lembah hati es jebol, 7.000 muridnya akan benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Chosu membawa Yangke ke sebuah rumah kayu yang cukup tinggi dan dengan hormat berkata, tetua Feng, murid Chosu meminta audisi. Masuk. Sebuah suara segera terdengar dari dalam. Chosu mengangguk sedikit kepada Yangke sebelum membawanya masuk. Begitu masuk, mereka langsung melihat sebuah lempengan susunan besar yang diletakkan secara horizontal di tengah ruangan. Lempengan susunan itu menyerupai proyeksi, berkilauan dengan cahaya dan menampilkan garis besar medan yang jelas. Yang meliriknya, jantungnya berdebar kencang. Dia langsung mengenali garis besar medan itu sebagai lembah hati es, dan bertanya-tanya, lempengan susunan magis macam apa yang memiliki kekuatan luar biasa seperti itu? Pada saat ini seorang pria tua sedang membisikkan instruksi kepada orang lain. Setelah menerima perintah, orang lain itu dengan cepat berbalik dan pergi. Tampak terburu-buru. Setelah orang lain itu pergi, pria tua itu menatap lempengan susunan di depannya sejenak, lalu tiba-tiba tertawa dingin. Feng Qi mencibir sejenak sebelum mendongak ke arah Yangke dan bertanya kepada Chosu. Ada lagi ahli alam kaisar yang datang? Karena Chosu sendiri yang membawanya ke sini, dia pasti seorang ahli alam kaisar. Iya, jawab Chosu dengan hormat. Bagus, sangat bagus. Feng Qi tertawa terbahak-bahak, mengangguk sedikit kepada Yangke dan menyatukan kedua tangannya sebagai salam. Bolehkah saya bertanya, bagaimana Anda dipanggil teman? Meskipun dia terlihat jauh lebih tua dari Yangke, dalam jalur seni bela diri, mereka telah mencapai tingkat tertinggi dihargai di atas segalanya. Karena Yangke adalah seorang ahli alam kaisar. Dia berhak untuk setara dengannya. Xiao Baiyi memberi salam kepada tetua Feng. Yangke tersenyum sedikit. Jadi, saudara Xiao? Feng Qi mengangkat alisnya dan bertanya. Bolehkah saya bertanya, dari mana kakak Xiao berasal? Yangke menjawab. Wilayah selatan, istana Ilahi Qingya. Dari wilayah selatan? Feng Qi sedikit menurutkan kening. Selama periode ini, cukup banyak ahli alam kaisar yang menerima perintah perekrutan sekte banking mereka, tetapi belum pernah ada seniman bela diri dari wilayah lain. Yang adalah yang pertama, dia mengarahkan tatapan pertanyaannya ke Chosu yang buru-buru menjawab. Tetua Feng tenang saja, Tetua Sun telah memverifikasi identitas Tuan Muda Xiao, tidak ada masalah. Feng Qi mengangguk berkata. Tetua Sun Ping sangat teliti dan hati-hati karena dia mengatakan tidak ada masalah, maka pasti tidak ada masalah. Saudara Xiao, Anda datang di waktu yang tepat. Kebetulan saya kekurangan tenaga di sini dan membutuhkan bantuan Anda. Yang melambaikan kipas lipatnya dan berkata, Tetua Feng, berikan saja perintahnya, karena saya telah menerima perintah perekrutan, saya tentu akan menuruti perintah Anda. Ayo lihat.
Feng Ji memberi isyarat, menunjuk ke lempengan susunan dan memberi isyarat kepada Yang Ke. Yang Ke dengan cepat melangkah maju, menyelipkan kipas lipatnya di belakang lehernya, dan fokus sepenuhnya pada lempengan susunan di depannya. Di lempengan susunan itu, garis besar medan lembah hati es tergambar jelas, dan di luar garis besar ini, titik-titik cahaya tak terhitung jumlahnya berkedip, membentuk penghalang yang tak tertembus yang mengelilingi lembah hati es. Meskipun ia tidak sepenuhnya memahaminya, Yang Ke agak menyadari situasi kritis yang dialami lembah hati es. Formasi pengait langit ini secara pribadi dibuat oleh Tuan Nanmen, tepatnya untuk mempermudah komando saya dari sini. Ini sangat membantu saya, kata Feng Ji. Kata-katanya dipenuhi kekaguman terhadap Tuan Nanmen. Yang Ke juga memuji Nanmen. Nanmen memang ahli dalam formasi array. Ini benar-benar luar biasa. Feng Ji tersenyum tipis dan menunjuk ke suatu tempat berkata, Tuan Muda Xiao, saya harap Anda dapat ditempatkan di sini untuk menjaga bendera array yang dipasang oleh Tuan Nanmen untuk mencegah lembah hati es menggunakan tindakan putus asa dan menimbulkan masalah. Tidak masalah, tetapi apakah tugas saya hanya menjaga bendera array itu? Tanya Yang Ke sambil mendongak. Feng Ji berkata dengan sungguh-sungguh, masalah ini sangat penting. Begitu bendera susunan dihancurkan, penyebaran formasi besar akan terhambat, memberi lembah hati es kesempatan untuk bernafas. Oleh karena itu, diperlukan seorang ahli tingkat kaisar untuk secara pribadi mengawasi operasi ini. Namun dalam keadaan normal, seharusnya tidak ada masalah besar, karena lembah hati es tetap diam sejak terjebak. Tetapi Tuan Muda Xiao tidak boleh ceroboh. Saya mengerti. Yang Ke mengangguk dengan sungguh-sungguh. Feng Ji mengangguk setuju. Selanjutnya, saya akan menugaskan 500 orang untuk bertugas di bawah komando Tuan Muda Xiao. Setelah Tuan Nanmen melakukan semua persiapan yang diperlukan, Tuan Muda Xiao akan bertanggung jawab untuk memimpin 500 orang tersebut untuk mengaktifkan bendera susunan, berkoordinasi dengan bendera susunan lainnya. Ini pasti akan memungkinkan kita untuk menerobos formasi pelindung lembah hati es dalam satu serangan. Pada saat itu, kita dapat maju tanpa hambatan, menyerang jantung musuh dan meratakan lembah hati es. Yang Ke mengepalkan tangannya memberi hormat dan berkata, saya pasti tidak akan mengecewakan tetua. Bagus. Feng Ji sangat puas dengan sikap Yang Ke dan mengangguk berulang kali. Chosu, Anda lebih familiar dengan medan di sekitar sini. Jadi bawa Tuan Muda Xiao ke sana. 500 orang akan segera tiba. Baik. Chosu menerima perintah itu dan segera memimpin Yang Ke keluar. Mereka bergegas dan segera tiba di lokasi yang ditentukan oleh Feng Ji. Melihat sekeliling, ada kurang dari 100 orang yang menjaga bendera susunan besar. Bendera susunan itu dipasang di ruang hampa dan tersembunyi, tetapi Yang Ke masih dapat mendeteksi beberapa petunjuk dengan memindainya menggunakan indera ilahinya. Ketika Chosu dan Yang Ke tiba, mereka segera mengejutkan 100 orang di bawah, yang semuanya mendongak. Chosu melirik sekeliling dan berteriak, siapa yang bertanggung jawab di sini? Seorang pria parubaya melangkah maju dan menggenggam tangannya dan berkata, Sudah Cho, ini saya. Chosu menatapnya dan mengangguk berkata, jadi ini adik Huahan. Dia pasti mengenali murid sekte Wenqing ini. Sudah Cho, siapa ini? Huahan menatap Yang Ke dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Chosu berkata dengan lantang, ini Xiaobai, murid inti dari istana Ilai Qingye di wilayah selatan. Tuan Muda Xiao sekarang telah menerima perintah perekrutan dari sekte Wenqing kita dan berada di bawah komando tetua Feng. Mulai hari ini dia akan ditempatkan di sini. Kami harap kalian semua akan mematuhi perintahnya. Mendengar bahwa Yang Ke sebenarnya berasal dari istana Ilai Qingye di wilayah selatan, semua orang di bawah tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan ekspresi sangat ingin tahu, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun, dan hanya mengepakkan tinju mereka sebagai tanda setuju. Selain itu, tetua Feng akan mengirimkan 400 orang lagi yang semuanya akan ditempatkan di wilayah komando Tuan Muda Xiao. Setelah kita menghancurkan lembah hati es, kita akan memberi mereka hadiah sesuai dengan jasa mereka. Mendengar tentang hadiah itu, banyak orang di bawah menjadi semangat, sementara Huahan dan murid-murid sekte Wenqing lainnya tetap tenang. Mereka tahu bahwa begitu lembah hati es benar-benar ditaklukkan, sebagian besar keuntungan akan jatuh ke sekte Wenqing mereka, dan hanya keuntungan terkecil yang akan diberikan kepada orang luar.
Tuan Muda Xiu, saya akan kembali sekarang. Saya akan menyerahkan tempat ini kepada Anda, kata Chow Su sambil menangkupkan tinjunya ke arah Yang Ke. Yang Ke mengangguk acuh tak acuh, menunjukkan sikap seorang ahli alam kaisar yang kuat. Chow Su tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Setelah dia pergi, Yang Ke melirik 100 orang di bawah dan berkata dengan tenang, "Kalian semua tahu latar belakang saya, dan kalian semua telah mendengar misi saya. Di hari-hari mendatang saya membutuhkan kerjasama kalian. Jika tidak, jika terjadi sesuatu yang salah di sini, tidak ada yang akan dapat menanggung jawabnya." Hua Han menangkupkan tinju dan berkata, "Tuan Muda Xiu benar sekali, karena ini perintah Tetua Feng, kami tentu saja akan patuh." Yang Ke mengangguk dan berkata, "Bagus sekali, sekarang dengarkan perintah saya." Mendengar ini 100 orang itu langsung berdiri tegak. Yang Ke berkata dengan tenang, "Pergi dan cari beberapa pohon untuk membangun rumah kayu di sini." Dia menunjuk ke tempat yang datar. 100 orang di bawah semuanya terkejut. Mereka tidak tahu apa yang sedang direncanakan Yang Ke. Mengingat ekspresinya yang serius, tetapi sekarang setelah dia mengatakan ingin membangun rumah kayu, ekspresi mereka berubah aneh. Terutama Hua An dan murid-murid Sekte Banking lainnya, yang tampak sangat tidak senang. Mereka adalah murid Sekte Banking. Kapan mereka pernah diperintah seperti ini? Terlebih lagi, Yang Ke hanyalah orang luar dari alam kaisar. Hak apa yang dia miliki untuk bersikap begitu sombong? Apa? Apakah saya tidak berbicara dengan jelas? Atau kalian semua tuli? Yang Ke mencibir, melepaskan kekuatan kekaisaran seorang kaisar terhormat. Segera menyebabkan 100 orang itu tampak cemas. Salah satu dari mereka segera menggenggam tangannya dan berkata, "Kami dengan hormat mematuhi perintah Tuan Muda Xiu." Setelah berbicara, dia segera melesat pergi. Orang ini bukanlah murid Sekte Banking, melainkan seseorang yang direkrut untuk melayani di bawah perintah perekrutan. Dia tidak berani menantang Yang Ke. Ada cukup banyak orang seperti ini. Lebih dari 90 dari 100 lebih orang itu pergi sekaligus. Dengan cepat hanya misalkan Hua Han dan 5 atau 6 orang lainnya. Kelima atau keenam orang ini jelas merupakan murid Sekte Banking. Percaya diri dengan status mereka dan tidak mau tunduk pada tirani Yang Ke. Yang Ke mendengus dingin lagi. Yuan kekaisarannya melonjak setelah bertahap meningkatkan aura penindasannya. Dia berkata dengan tenang, "Siapapun yang tidak mematuhi perintah, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan." Hua Han tampak cemas, wajahnya memerah dan berkata, "Anda telah menyalahgunakan kekuasaan Anda untuk keuntungan pribadi. Saya akan melaporkan ini kepada Tetua Feng." "Melaporkan?" Yang Ke menjadi dingin. "Sejak Tetua Feng mempercayakan saya untuk menjaga tempat ini, semua yang ada di sini harus mematuhi perintah saya. Anda berani secara terang-terangan tidak mematuhi perintah pertama saya sejak saya tiba. Bahkan jika saya membunuh Anda sebagai peringatan bagi orang lain, Tetua Feng tidak akan mengalahkan saya." "Anda berani?" Hua Han meraung. "Mari kita lihat apakah saya berani." Yang Ke mengangkat alisnya. Aura penindasannya semakin kuat. Para murid Sekte Banking yang tersisa tidak tahan lagi. Masing-masing muntahkan darah. Tulang mereka berderak seolah-olah akan patah kapan saja. Ini mengejutkan Hua Han dan yang lainnya. Mereka mengira bahwa karena status mereka sebagai murid Sekte Banking, Yang Ke setidaknya akan menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Mereka tidak menyangka orang ini begitu kejam, langsung menunjukkan kekuatannya sejak awal. Namun seperti yang dikatakan Yang Ke, bahkan jika masalah ini sampai ke Tetua Feng, dia tidak akan terang-terangan membantu mereka. Ada cukup banyak kultivator alam kaisar yang telah menerima perintah perekrutan. Jika murid-murid Sekte Banking di bawah komandonya semuanya begitu nakal dan tidak patuh, bagaimana mereka bisa menjaga begitu banyak bendera formasi? Sekte Banking membutuhkan kekuatan dari begitu banyak kultivator alam kaisar ini, jadi mereka tidak akan membiarkan mereka mudah. Tetua Feng tidak hanya tidak akan membela mereka, dia bahkan mungkin akan menghukum mereka untuk menenangkan mereka. Paling banter, dia akan menyelesaikan urusan dengan Yang Ke setelah pertempuran selesai. "Tuan Muda Xiu, berhenti!" Hua Han gemetar, sama sekali tidak mampu menahan tekanan dari kultivator alam kaisar. Tubuhnya merosot lebih rendah, seolah-olah dia akan berlutut di tanah. Pada titik ini, dia tidak berani melawan lagi dan sedikit kepanikan akhirnya muncul di wajahnya. Jika mereka dipaksa berlutut, mereka akan kehilangan muka. "Lalu, maukah kalian menuruti perintah?" tanya Yang Ke dingin. Iya, kami akan menuruti," jawab Hua Han dan yang lainnya dengan tergesa-gesa. "Dasar tak tahu malu, kalian hanya bersikap baik ketika menderita.
Yang mencibir, menarik aura penindasannya. Huahan dan yang lainnya segera jatuh ke tanah seolah-olah semua kekuatan mereka telah terkuras. Pakaian mereka basah kuyup oleh keringat. Keluar dari sini sekarang. Jika rumah kayu itu tidak selesai dalam 1 jam, kalian semua akan mati. Teriak Yangke. Huahan dan yang lainnya segera bangkit dan bergegas keluar. Efisiensi lebih dari 100 seniman bela diri bukanlah lelucon. Dalam waktu kurang dari 1 jam, hanya sedikit lebih dari setengah jam, sebuah rumah kayu kecil yang indah dibangun di tanah datar. Yangke sangat puas setelah melihatnya. Dia memuji semua orang beberapa kali, lalu dengan santai berjalan masuk, menutup pintu dan mulai bermeditasi dan berkultivasi. Namun setelah kejadian hari ini, sebagian besar dari lebih dari 100 orang itu tidak memiliki kesan yang baik terhadap Yangke, terutama Huahan dan yang lainnya. Mereka semua menatap rumah kayu itu dengan penuh kebencian, berencana untuk memanggil para tetua sekte untuk melampiaskan kemarahan mereka begitu Yangke kehilangan kegunaannya. Setengah hari kemudian, 400 pendekar bela diri lainnya tiba dengan gemuruh dan bergabung dengan barisan Yangke. Yangke keluar dari gubuk kayu, melirik mereka, memberi mereka beberapa kata teguran, lalu mengabaikan mereka dan kembali masuk ke dalam gubuk. Di dalam, Yangke termenung. Tujuan utamanya datang ke sini menyamar sebagai Shobayi untuk menyusup ke tempat ini adalah untuk menemukan pasukan gerbang selatan. Setelah ditemukan, ia bermaksud membunuh mereka jika memungkinkan dan menangkap mereka jika tidak. Namun ia tidak menyangka akan ditugaskan untuk menjaga benda susunan yang secara efektif mengikat dirinya di tempat itu. Karena ia harus menjaga benda susunan, ia tidak bisa berkeliaran, terutama karena ia bahkan tidak tahu lokasi pasukan gerbang selatan saat ini. Untuk sesaat Yangke merasa cemas. Menilai dari situasi di Sekte Wengking, bendera susunan dan lempengan susunan sudah dipasang. Kemungkinan besar tidak akan lama lagi sebelum mereka menembus susunan pelindung lembah hati es. Jika mereka bertindak terlalu lambat, mungkin sudah terlambat untuk membalikkan keadaan. Memikirkan hal ini, ekspresi tegas terlintas di wajahnya dan dia mendorong pintu hingga terbuka dan keluar lagi. 500 pendekar bela diri tersebar di sekitar bendera formasi, duduk bersila. Setelah melihat Yangke muncul, mereka semua berdiri, bertanya-tanya perintah apa yang dia miliki. Tetapi Yangke bahkan tidak melirik mereka, hanya berbalik dan pergi. Tuan Muda Shio! Sebuah teriakan keras terdengar. Itu Huahan yang menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Ada apa? Yangke menurutkan kening, jelas tidak senang. Kemana Tuan Muda Shio pergi? Huahan bertanya dengan suara berat. Yangke mendengus dingin berkata, kemana saya pergi bukanlah urusan Anda. Wajah Huahan marah, tetapi dia tetap tenang dan berkata, Tuan Muda Shio, Anda salah. Tetua Feng telah merintahkan Anda untuk menjaga tempat ini dan mengawasi bendera formasi. Tuan Muda Shio harus mati perintah, meninggalkan pos Anda tanpa alasan kemungkinan akan membuat Tetua Feng tidak senang. Dan jika sesuatu terjadi di sini, siapa yang bertanggung jawab? Di sini damai. Apa yang mungkin terjadi? Yangke menatapnya dingin. Huahan tersenyum tipis dan berkata, siapa tahu, saya hanya mengatakan itu untuk berjaga-jaga. Yangke berkata, saya hanya akan berjalan-jalan santai dan akan segera kembali. Huahan berkata, pergi bahkan untuk sesaat pun adalah mengabaikan tugas. Jika Tuan Muda Shio bersikeras melakukan ini, saya mungkin harus melaporkan masalah ini. Yangke telah membuatnya merita sebelumnya. Dia menyimpan dendam dan sekarang dia memiliki kesempatan. Dia tentu saja ingin mengganggu Yangke. Terlebih lagi, murid-murid Sekte Wengking ini ditempatkan di sini tidak hanya untuk membantu para kultivator alam kaisar yang telah menerima perintah perekrutan dalam menjaga bendera susunan, tetapi juga untuk memantau mereka. Lagi pula, Anda dapat mengetahui wajah seseorang tetapi tidak tahu hatinya. Siapa yang tahu apakah para kultivator alam kaisar ini dapat diandalkan atau tidak? Lebih meyakinkan untuk kepercayaan kesetiaan murid sendiri. Oleh karena itu, setiap kultivator alam kaisar yang menerima perintah perekrutan memiliki murid-murid Sekte Wengking di bawah komando mereka. Meskipun jumlahnya tidak banyak, Feng Qi membutuhkan murid-murid ini untuk menahan para kultivator alam kaisar. Melihat ekspresi Huahan yang serius dan angkuh, Yangke merasa sangat jijik. Dia tahu pihak lain sedang membalas dendam padanya, tetapi karena Huahan telah menyampaikan maksudnya, dia tidak bisa terlalu memaksa. Jika dia benar-benar menarik perhatian Feng Qi, mereka kemungkinan akan diawasi lebih ketat lagi. Jika saya tidak pergi, melihat saya sudah, apa masalahnya?
Yangke terkekeh pelan, berbalik dan kembali ke rumah kayu itu, menutup pintu di belakangnya. Huahan berdiri di sana dengan senyum angkuh di wajahnya. Tak lama kemudian malam tiba. Saat Yangke sedang memikirkan langkah selanjutnya, dia tiba-tiba mendengar gumaman di luar. Setelah mendengarkan dengan seksama untuk beberapa saat, wajah Yangke menjadi gelap. 500 pendekar di luar berbisik tentang dirinya sendiri. Apakah Anda sudah dengar? Tuan muda Sio kita, meskipun dia bukan orang biasa, dia adalah bawahan istri. Kabarnya tersebar di mana-mana. Rupanya tunangannya sangat jelek, hampir tak tertahankan untuk dilihat, dan memiliki temperamen yang buruk. Tuan Sio tidak tahan lagi di kuil Qingyang, jadi dia melarikan diri ke wilayah utara. Saya kira dia tokoh yang kuat, ternyata dia takut pada wanita. Benarkah? Apa itu benar? Dia sendiri yang mengatakannya di aula perekrutan, jadi itu tidak mungkin bohong. Banyak orang di sana. Saya yakin Tuan Sio belum pernah melihat wanita cantik seumur hidupnya. Itulah mengapa dia dengan antusias menerima perintah perekrutan, berharap dapat memilih beberapa wanita cantik untuk dibawa kembali setelah menaklukkan lembah hati es. Apa gunanya? Dengan istri yang cerewet di rumah, dia mungkin tidak akan berani bertindak sembarangan. Dia hanya bisa menikmati pemandangan. Kasihan sekali, hanya seorang kultivator alam kaisar, sungguh memalukan bagi kaum pria. Setelah percakapan panjang dan bertele-tele, tampaknya ada orang yang menyebarkan informasi tersebut, dan sekarang menjadi topik hangat yang dikenal di seluruh kota. Yangke hanya menyebutkannya secara sambil lalu di aula perekrutan, tidak pernah menyangka akan diungkit dan digunakan untuk mengejeknya. Tak perlu dikatakan, itu pasti ulah si bajingan Huahan. Meskipun sepenuhnya dibuat-buat, dibicarakan di belakangnya seperti ini, terutama oleh bawahannya, tetap membuat Yangke marah. Membuatnya merasa terhina dan dia tidak bisa menahan diri untuk mendengus. Mendengar suaranya, diskusi di luar tiba-tiba berhenti. Tetapi setelah saling bertukar pandang, semua orang tidak bisa menahan diri untuk mencibir. Karena malu, Huahan menatap ke arah rumah kayu dan mencibir pelan. Selama 2 hari berturut-turut, Yangke tinggal di rumah kayu itu, dan halangan serta pengawasan Huahan memaksanya untuk membuat rencana lain. Dengan kemampuan spesialnya, Yangke benar-benar ingin pergi. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri tingkat 3 Do Yuan dapat mendeteksinya? Namun ini jauh di wilayah musuh, dan Yangke harus sangat berhati-hati. Pada hari ketiga, Yangke yang sedang bermeditasi di rumah kayu tiba-tiba mendengar langkah kaki di luar, kemudian suara Chosu terdengar. Tuan muda Sio, Chosu meminta audisi. Yangke bertahan kening, bertanya-tanya apa yang diinginkan Chosu. Dia belum melihat Chosu sejak membawanya ke sini beberapa hari yang lalu, tetapi sekarang dia kembali. Curiga, dia membuka pintu dan melangkah keluar, mengipas-ngipas dirinya dengan kipas lipat. Sebelum dia sempat menstabilkan diri, dengusan dingin terdengar dari seberang, seolah-olah mengandung kemarahan yang luar biasa. Segera setelah itu, aura yang luar biasa menyerbu ke arahnya. Ekspresi Yangke berubah, dan dia tersandung mundur beberapa langkah. Matanya membelalak saat dia melihat ke depan. Di sana berdiri Chosu, senyum yang dipaksakan di wajahnya, dan di sampingnya berdiri seorang wanita berpakaian putih. Sosoknya seputih salju dan embun beku. Sosok wanita itu tak dapat disangkal berlekuk dan memikat, memicu fantasi tanpa akhir. Tetapi wajahnya benar-benar menjijikkan. Wajah wanita itu dipenuhi bintik-bintik tersebar tidak merata di wajahnya. Ia memiliki kelopak mata tunggal, mata kecil, hidung datar, dan mulut besar. Meskipun matanya cerah, ketajamannya terdistorsi oleh penampilannya, membuatnya tampak menusuk dan mengerikan. Kejelekannya tak terlukiskan, merupakan misteri apa yang telah ia lakukan sehingga pantas menerima hukuman seperti itu. Anda? Mata Yangke hampir melotot keluar dari rongga matanya saat bersentak kaget, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Wah, jadi Anda benar-benar datang ke sini? Saya sudah mencari Anda kemana-mana. Wanita jelek di depannya langsung menggetarkan giginya, matanya berkilat dengan cahaya ganas. Seolah-olah ia ingin menguliti Yangke hidup-hidup dan melahap dagingnya. Yangke bermandikan keringat, menyeka keringatnya dengan tangannya sambil berkata, "Bagaimana Anda bisa sampai sini?" Ia tak pernah menyangka orang ini akan benar-benar datang. Meskipun penampilan wanita ini jelek dan asing, Yangke langsung mengenali Jio. Bukan karena penglihatan Yangke sangat tajam, tetapi saat mereka bertemu, Jio sengaja memancarkan auranya. Yangke telah menghabiskan cukup banyak waktu dengan Jio.
Jadi ia tentu saja tidak asing dengannya. Penampilan Chiyo saat ini jelas merupakan penyamaran yang diberikan oleh si Tianhe. Tidak ada jejak penampilan aslinya yang tersisa. Beberapa hari yang lalu, dia melarikan diri dari lembah hati es sendirian. Tidak ingin Chiyo terlibat dalam rencananya. Dia tidak pernah menyangka Chiyo akan mencarinya, dipimpin oleh Chosu. Jadi Yangke terkejut dan melirik Chosu yang terkekeh kering. Tuan muda Chiyo, wanita muda ini mengatakan dia bertunangan dengan Anda dan datang khusus untuk mencari Anda. Jadi mohon maafkan saya, Tuan muda Chiyo. Suara Chosu sangat cerak, terdengar sangat tak berdaya. Tunangan? Yangke terdiam. 500 pendekar bela diri bermeditasi di dekatnya juga melihat dengan rasa ingin tahu. Setelah melihat keadaan Chiyo saat ini, ekspresi mereka berubah dan beberapa yang berbadan lebih lemah bahkan muntah. Sangat jelek, pantas saja Tuan muda Chiyo melarikan diri dari wilayah selatan. Jika saya punya tunangan seperti itu, saya juga akan melarikan diri. Kasihan sekali, dia seorang kaisar terhormat. Bagaimana dia bisa berakhir dengan wanita seperti itu? Seorang cendekiawan bisa dibunuh tetapi tidak dipermalukan. Menikahi wanita seperti itu lebih buruk daripada kematian. Diskusi berlangsung meriah dan sebagian besar pendekar bela diri benar-benar bersimpati kepada Yangke. Bagaimanapun dia adalah kaisar terhormat. Kecantikan seperti apa yang tidak bisa dia miliki? Namun dia berakhir dengan tunangan seperti itu. Siapa yang bisa mentolerir itu? Penghinaan semacam ini akan meninggalkan trauma psikologis padanya bahkan dalam kegelapan. Namun Huahan dan beberapa murid Sete Wengking lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa senang. Mata mereka melebar menantikan pertunjukan yang bagus. Apa? Chiyo melangkah maju, auranya mengintimidasi. Ini adalah perjodohan dan Anda berani menyangkalnya. Meskipun saya mungkin bukan wanita tercantik, ada banyak pria yang ingin menikahi saya. Jika Anda berani menyangkalnya hari ini, saya akan mematahkan kaki Anda sekarang juga. Tidak berarti. Jantung Chosu berdebar kencang. Dia berpikir dalam hati. Gadis ini benar-benar berani mengatakan itu. Penampilannya benar-benar tidak berarti. Anda salah sangka, saya tidak mengenal Anda. Pergi! Yangke menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, berpura-pura tidak berani menatap Chiyo. Sambil diam-diam mengirimkan suaranya kepadanya. Kenapa Anda datang ke sini? Tempat ini berbahaya, segera kembali. Chiyo berteriak histeris. Anda yang bermarga Chiyo, jangan coba-coba. Jika bukan karena perintah pemimpin sekte, apakah Anda pikir saya akan menyetujui pertunangan ini? Pada saat yang sama, dia mengirimkan suaranya. Anda berani meninggalkan saya dan melarikan diri. Anda menipu saya dan memanfaatkan saya berulang kali di tanah kuno. Apakah Anda pikir ini sudah berakhir? Bagaimana Anda tahu marga saya Chiyo sekarang? Anda tahu apa yang terjadi sebelumnya? Saya terpaksa. Yangke berkata dengan takut sambil mengirimkan suaranya. Pertunangan itu tidak sah. Tidak sah. Mulai sekarang kita akan menjaga jarak dan tidak akan pernah bertemu lagi. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.